Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Miss Maguna, selamat sore teman-teman semua. Hari ini Maisaro, rekan saya, dan saya Istiqomah Sekar Wijaya akan membahas tentang nature, nurture, and language. Fokus pembahasan kita ada 3, yaitu yang pertama tentang hakikat pemerolehan bahasa, dan yang kedua tentang teori antara nature and nurture, dan yang terakhir yaitu tentang pertentangan antara nature and nurture. Pertama-tama kita akan membahas tentang bahasa. Bahasa itu merupakan kebutuhan bagi seluruh umat manusia. Kita menggunakan bahasa misalnya untuk mewawancarai pekerjaan, menulis resume, bercakap tentang banyak hal, dan mendisiplinkan anak-anak. Setiap hari kita menggunakan bahasa berkali-kali, tetapi banyak sekali orang yang memperdebatkan perkembangan bahasa. Apakah bahasa itu terbentuk secara alami atau nature, atau diciptakan melalui pengasuhan atau nurture. Bahasa pada manusia tidak semuanya kodrat, karena ada berbagai macam bahasa, gerak tubuh, dan bentuk komunikasi lainnya. Selanjutnya, hakikat pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa pada anak-anak atau sering disebut dengan language acquisition adalah dimulai sejak kecil, di mana bahasa yang diserap anak-anak sesuai dengan bahasa ibunya atau lingkungan di mana dia tinggal. Hal itu berbeda dengan pembelajaran bahasa atau language learning yang berkenaan dengan bahasa kedua, karena pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak-anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Terdapat 2 proses di mana anak-anak memperoleh bahasa pertamanya, yaitu yang pertama proses kompetensi dan yang kedua proses performansi. Pada proses kompetensi, hal ini adalah sebuah proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari, sedangkan proses performansi adalah proses pemahaman dan proses penerbitan atau proses menghasilkan kalimat-kalimat. Pada anak-anak, proses performansi ini menentukan kemampuan linguistiknya, karena jika anak-anak berhasil melewati proses performansi ini, berarti anak tersebut sudah mampu untuk memahami suatu kalimat dan mampu untuk menghasilkan kalimat-kalimat yang baru. Teori nature and nurture. Kita ketahui bahwa setiap manusia yang tinggal bermasyarakat pasti dapat menguasai serta memperoleh bahasanya. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak yang mempertanyakan bagaimana cara manusia memperoleh bahasanya. Kita dapat melihat teori-teori yang sudah dilakukan oleh beberapa ahli seperti pada teori nature, ya, secara teori alamiah. Chomsky dalam Darjowijojo berpendapat bahwa pertumbuhan bahasa manusia itu terprogram secara genetik. Bahkan secara tegas pertumbuhan bahasa manusia itu disamakan dengan pertumbuhan fisik pada manusia, seperti pertumbuhan kumis, rambut pada manusia. Anak memperoleh kemampuan berbahasa identik dengan anak memiliki kesanggupan untuk berdiri dan berjalan, sehingga esensi dari pendapat Chomsky ini adalah anak sejak lahir memang telah dibekali piranti khusus untuk memperoleh bahasa. Bahkan Chomsky meyakini bahwa dimanapun anak dilahirkan, mereka akan menjalani proses yang sama di dalam memperoleh bahasa pertamanya. Oleh karena itu, Chomsky menyebut bahwasanya tata bahasa tersebut dinamakan tata bahasa semesta atau universal grammar. Teori selanjutnya adalah teori nurture, di mana teori nurture ini berseberangan dengan teori sebelumnya, ya, yang dicanangkan oleh Skinner dan didukung oleh penganut aliran behaviorism. Mereka yang menganut aliran behaviorism ini mengatakan bahwa memperoleh bahasa itu bersifat nurture, yakni memperoleh itu ditentukan oleh alam lingkungan. Menurut pandangan behaviorism ini tidak ada piranti apapun yang memungkinkan seseorang anak untuk memperoleh bahasa sejak lahir. Anak yang dilahirkan ke dunia
menurut Brown seperti kain putih tanpa catatan, sehingga lingkunganlah yang akan membentuknya secara perlahan-lahan, dikondisikan oleh lingkungan sebagai pengukuhan terhadap tingkah lakunya, sehingga pengetahuan dan keterampilan berbahasa ini diperoleh melalui pengalaman dan proses belajar. Materi selanjutnya adalah pertentangan nurture and nature. Kembali Darjo Wijojo mengemukakan bahwa ada pertentangan yang sampai sekarang masih terus berlangsung mengenai kemampuan manusia memperoleh bahasa secara nurture or nature, sehingga dua kubu yang memiliki pandangan berbeda masing-masing diperkuat oleh argumentasi yang masuk akal. Menurut aliran behaviorism yang melahirkan teori nurture mengemukakan bahwa pemrolehan bahasa itu ditentukan oleh alam lingkungan, sehingga manusia lahir dengan suatu tabula rasa, yaitu semacam piring kosong tanpa apapun. Piring kosong itulah akan berisi jika dipengaruhi oleh alam lingkungan. Namun Chomsky tidak sependapat dengan teori tabula rasa tersebut yang menyatakan manusia dilahirkan seperti piring kosong. Menurut Chomsky, kelahiran manusia secara kodrati telah dibekali dengan coupling minda atau faculties of the mind, dan salah satu bagiannya itu dinyatakan spesifik untuk kepentingan pemperolehan bahasa manusia. Akan tetapi, pendapat Chomsky secara otomatis telah mematahkan pendapatnya Skinner bahwa bahasa bukanlah sebuah kebiasaan, tetapi suatu sistem yang diatur oleh seperangkat peraturan. Setiap manusia mengalami proses pemerolehan bahasa itu secara alami dan kodrati, jadi tidak sepenuhnya mengandalkan lingkungan sekitar saja. Dalam pertentangan atau perdebatan pemerolehan bahasa secara nature atau nurture ini, memang kita harus memiliki sikap yang bijak. Kenapa? Karena di antara keduanya, baik itu nature atau nurture, memang saling mendukung pada proses pemerolehan bahasa pada anak-anak, sehingga kita memerlukan sikap yang bijak. Kenyataannya memang secara alami disebut sebagai penentu pemerolehan bahasa karena setiap manusia itu memiliki piranti pemerolehan bahasa yang sama. Hal ini dilihat bahwa setiap manusia itu memiliki kemampuan yang sama secara kodrati dalam berbahasa, yakni dalam prosesnya. Namun secara nurture itu tidak bisa juga sepenuhnya dihilangkan kontribusinya dalam pemerolehan bahasa. Kenapa? Karena lingkungan pun ikut mendukung anak untuk memiliki bahasa yang mana bahasa tersebut akan diperoleh oleh anak. Jadi dalam pemerolehan bahasa memang perlu adanya interaksi yang baik antara nurture and nature tadi, supaya terjadi keseimbangan antara manusia dalam memperoleh bahasanya, baik secara kodrati yang memiliki alat pemperolehan bahasa dan juga melalui lingkungan sekitar yang mampu memberi pengalaman dalam memperoleh bahasa tersebut. Baik, jadi kesimpulannya adalah hubungan antara nature, alam, ya, nurture, pengasuhan, kemudian language, ini merupakan suatu hal yang kompleks dan beragam, ya teman-teman, sehingga dalam faktor genetik ya mungkin itu juga berperan gitu ya dalam membentuk perkembangan bahasa. Jelas juga bahwasannya lingkungan juga memainkan peran yang sangat penting di dalamnya gitu ya, sehingga dengan memahami interaksi antara faktor-faktor ini tadi ya, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik ya tentang bagaimana bahasa berkembang gitu, dan bagaimana kita dapat mendukung perkembangan bahasa pada anak-anak dan orang dewasa. Baik, cukup sekian ya presentasi dari kami.